Tindas dominasi Barat, Indonesia-Rusia perluas pengaruh di seluruh wilayah. Brigad akan memperluas keanggotaannya. Indonesia resmi bergabung dan memperluas keanggotaannya. Indonesia diajak untuk bergabung Presiden Rusia Vladimir Putin saat telekonferensi di Big Summit ke-14 Senin 6 Maret 2020. Waktu setempat di negara-negara anggota Brigad Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Mengatakan akan memperluas keanggotaan mereka. Beberapa negara mereka klaim telah menunjukkan keinginan untuk bergabung seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Argentina. Direktur Jenderal Departemen Urusan Ekonomi Internasional, Kementerian Luar Negeri Lei Kai-sheng menekankan pentingnya kerjasama di tengah situasi dunia yang didera beragam persoalan, khususnya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dan konflik Indonesia dan Uni Eropa, Li menyebut bahwa perluasan brigad ini bukan menjadi kumpulan negara atau blok untuk menandingi atau melawan blok-blok yang sudah ada. Seperti Kim Jo, justru mereka ingin blitz. Ini eksklusif bagi seluruh negara baik anggota maupun di luar anggota untuk ekspansi keanggotaan tahun ini. Para pemimpin mencapai berbagai konsensus penting untuk memulai proses dan mencoba mengidentifikasi pedoman dan prinsip serta kriteria dalam waktu dekat. Kami memiliki beberapa negara yang mengetuk pintu saat ini, seperti Indonesia, Turki, Saudi, Mesir, Argentina, dan lainnya. Kami memiliki strategi panjang kawan brigad. Ini sangat mencapai tujuan kerjasama di berbagai tingkatan, tidak hanya di tingkat tinggi, tetapi juga di tingkat kerja juga, ujar ini dalam bincang sore waktu setempat. Sebab dunia menghadapi tantangan sekaligus krisis Eropa, krisis energi, dan persaingan strategis, sehingga dia memandang keberadaan brigad adalah alasan yang sangat kuat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, menjunjung tinggi perdamaian, kesetaraan, dan keadilan, kemudian juga untuk menyikapi eksplorasi pengembangan dan kerjasama dan memajukan pemulihan ekonomi. Li menjelaskan sebelumnya pada pidato di Forum Bisnis Brigad Minggu kemarin, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan 3 sinyal untuk memperbaiki kondisi dunia. Pertama, dunia membutuhkan perdamaian, maka antar negara harus merangkul dialog dan konsultasi, serta mengatakan tidak pada hegemonisme politik kelompok dan konfrontasi kedua dunia. Membutuhkan pembangunan, maka antar negara harus merangkul semua upaya untuk mencapai tujuan UN sedang pada tahun 2030 dan mengatakan tidak pada marginalisasi agenda pembangunan ketiga dunia. Membutuhkan keterbukaan, bahkan antar negara harus merangkul globalisasi, mengatakan tidak pada pembangunan blok eksklusif. Sebab dulu dia membutuhkan kerjasama. Xi Jinping juga meminta para pemimpin negara merangkul prinsip-prinsip ekonomi, dasar keunggulan kooperasi, dan mengatakan tidak untuk menjadi ideologis, memisahkan diri dan memotong rantai pasokan, dan terbuka pada kerjasama dengan siapapun dengan memperluas keanggotaan kerjasama. Bisnis bisa semakin kuat, begitu pula dengan peran dan pengaruh brigad sebagai pemain penting di dunia. Duta Besar Afrika Selatan untuk Tiongkok, Xi Bolga, mengatakan terkait isu-isu pembangunan bagi negara seperti Afrika dan negara berkembang lainnya, masih harus terus berjuang atas gelar kasihan dan kemudian mendengarkan para pemimpin lain dari negara-negara maju. Negara-negara ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk keberanian. Bahkan selama masa-masa sulit, sehingga kami di bisnis tidak menyimpang dari aspirasi awal untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang, kata Twilik. Pembangunan pada pertemuan tahun ini yang bertema poster High Quality Brigade User in New Era Full Global Development. Kelima negara anggota membahas kerjasama beragam sektor, termasuk penanganan krisis dunia, mekanisme pusat penelitian dan pembangunan. Wassalam.